Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kitab Ba'du Fawaid min Suratul Fatihah. Beberapa faidah yang bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan dari surat Al-Fatihah. Sekarang kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-ayatu tsaniyah fiha roja, dan pada ayat yang kedua di dalamnya terkandung rasa harapan, yaitu ayat Ar-Rahmanir Rahim. Wal ayatu tsalitsah fiha al-khauf, dan di ayat yang ketiga di dalamnya terkandung rasa takut, yaitu ayat Maliki Yaumiddin. Sebelumnya telah lewat ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kita sudah jelaskan bahwa di dalam ayat tersebut terkandung rasa cinta. Sebab segala puji hanya untuk Allah, pencipta dan pengatur seluruh makhluk, dengan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak bisa dihitung. Dengan begitu lahirlah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau, fa idza ijtama'at hadhihi al-umur ats-tsalatsah al-mahabbah war-raja wal-khauf fa hiya asasul ibadah. Maka jika terkumpul tiga perkara ini, tiga hal ini, yaitu rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut, maka itulah asasnya ibadah, pokoknya ibadah. Kemudian kata beliau juga, li'annaha la tatahaqqaqul ibadah illa biha, karena tidak akan benar ibadah itu kecuali harus didasari dengan rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, inilah makna tiga ayat pertama di suratul Fatihah. Kemudian kata beliau rahimahullah, iyyaka na'budu, dan hanya kepadamu kami beribadah. Ai a'buduka ya rabbi bima madha bihadhihi thalath bimahabbatika wa rajaika wa khaufika. Maknanya adalah aku beribadah kepadamu wahai Rabbku dengan tiga yang telah lewat, yaitu cinta kepadamu, harap kepadamu, dan takut kepadamu. Fahadhihi thalath arkanul ibadah. Maka tiga hal ini merupakan rukun ibadah, dan ini termasuk amalan hati. Rasa cinta kepada Allah, rasa harap, dan rasa takut, yang merupakan rukun ibadah.
yang terkandung di 3 ayat pertama di suratul Fatihah. Kemudian kata penulis, wasarfuha li ghairillahi syirkun, maka menyerahkan rukun ibadah ini kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Siapa yang menyerahkan cintanya yang disertai dengan ketundukan, kerendahan diri dan ketaatan kepada selain Allah, maka dia telah menyerahkan ibadah cinta kepada selain Allah. Itu hukumnya syirik. Demikian pula siapa yang menyerahkan harapannya, dia gantungkan hatinya kepada selain Allah, maka itu juga termasuk syirik. Demikian pula siapa yang menyerahkan rasa takutnya kepada selain Allah, maka itu juga hukumnya syirik. Wa fi hadhihi thalath ar-raddu 'ala man ta'allaqa bi wahidatin minhunna. Dan dalam 3 hal ini terdapat bantahan bagi siapa saja yang bergantung atau mengamalkan cuma satu dari yang 3. Kaman ta'allaqa bil mahabbah wahdaha, seperti orang yang beribadah kepada Allah cuma karena didasari dengan rasa cinta. Au ta'allaqa bir raja'i wahdahu, atau dia beribadah kepada Allah cuma didasari dengan rasa harapan. Au ta'allaqa bil khaufi wahdahu, atau dia beribadah hanya kepada Allah cuma dengan rasa takut saja. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun. Siapa yang menyerahkan satu dari 3 rukun ibadah ini kepada selain Allah, maka dia termasuk orang yang musyrik. Jadi perbuatannya disebut syirik, orangnya disebut musyrik. Ini rukun ibadah. Yang ibadah itu tidak akan benar kecuali harus dibangun di atas 3 rukun ini, yaitu cinta, harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jamaah sekalian, kata penulis rahimahullah, kemudian kata penulis rahimahullah, wa fiha minal fawaid, dan di dalam 3 ayat pertama ini di suratul Fatihah terdapat di dalamnya faidah-faidah, yaitu ar-raddu 'ala tawaif ats-tsalatil lati kullu ta'ifatin tata'allaqu bi wahidatin minha, bantahan untuk setiap kelompok atau 3 kelompok. Setiap kelompok tersebut cuma beribadah dengan satu dari 3 rukun itu. Kaman abadallaha ta'ala bil mahabbah wahdaha, seperti kelompok yang beribadah kepada Allah hanya karena didasari dengan rasa cinta. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau mengatakan, faman abada siapa yang beribadah, faman abadallaha bil mahabbati faqat, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, wala yakhafu wala yarju, tidak punya rasa takut, tidak juga punya rasa harap kepada Allah, fahadihi tariqatus sufiyah, maka ini jalannya orang-orang sufi. Alladzina yaqulun, yang mana mereka mengatakan, la na'budullah khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Mereka mengatakan, kami beribadah kepada Allah bukan karena takut dari nerakanya, tidak pula karena menginginkan surganya, hanyalah kami beribadah karena cinta kepadanya. Ini kelompok yang hanya beribadah kepada Allah dengan dasar rasa cinta, namanya as-sufiyah. Sufi tarekat tasawuf. Dan
Ini bertentangan dengan ibadah para nabi dan rasul. Demikian pula ibadah orang-orang saleh yang mengikuti mereka. Di antaranya Allah jelaskan di surah Al-Anbiya di ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka, para nabi dan rasul, selalu berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan kepada kami. Dan mereka, kata Allah, beribadah, berdoa kepada kami dengan raghaban wa rahaban, didasari rasa harap dan rasa cinta. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, yang selalu tunduk kepada kami. Jadi jemaah sekalian, tidak ada yang mengalahkan ibadah para nabi dan rasul. Sementara ibadah yang Allah sebutkan, ibadah terbaik, tetap didasari dengan rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya berharap surga dan takut azab. Kenapa? Karena Allah yang menguasai itu semua, dan Allah lah yang mengatur selamat dan celakanya seseorang. Makanya kita berharap dan takut hanya kepadanya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu." Mereka yang disembah oleh kaum musyrikin ternyata juga mengharapkan kepada Rabb mereka al-wasilah. Jamaah sekalian, sebagian orang salah paham dengan ayat ini. Dan yang salah paham ini mengaku Habib. Dia mengatakan, walaupun kamu bersalawat ratusan sampai ribuan kali, kalau kamu tidak mengambil wasilah, tidak mencintai zuriat Nabi Muhammad, bukan melalui keturunan Nabi, maka tidak akan bermanfaat salawatmu. Mana dalilnya? Dia sebutkan ayat ini. Padahal jamaah sekalian, al-wasilah di sini maknanya adalah al-amalus saleh. Amal-amal saleh. Maksudnya mereka yang disembah oleh kaum musyrikin juga melakukan amal saleh kepada Rabb mereka. Apa tujuannya? Ayyuhum aqrab, supaya mereka berlomba siapa yang paling dekat kepada Allah. Itu maknanya. Jadi bukan wasilah di sini bahasa Indonesia, maksudnya perantara, bukan. Wasilah di sini al-amalus saleh. Siapa yang paling dekat kepada Allah? Siapa yang paling ikhlas ibadahnya? Siapa yang paling sesuai dengan petunjuk Allah? Maka itu yang paling dekat kepada Allah. Kemudian Allah katakan di akhir ayat, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka selalu mengharap rahmat Allah dan selalu takut azabnya. Perhatikan jemaah sekalian, ini ibadah orang-orang soleh yang Allah puji dalam Al-Quran. Ternyata mereka juga mengharap surga dan takut neraka. Ini di surah Al-Isra. Dan banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini, yang disembah adalah Al-Uzair, demikian pula Isa dan ibunya Maryam. 3 orang yang dikultuskan oleh Yahudi dan Nasara. Ternyata Al-Uzair, Isa dan ibunya juga beribadah kepada Allah dan selalu berharap rahmatnya dan takut azabnya. Jadi jemaah sekalian, ini kelompok yang pertama, kelompok Sufiyah, tarekat tasawuf, yang beribadah hanya kepada Allah karena rasa cinta. Dan ini bertentangan dengan ibadah para nabi dan rasul, dan tidak mungkin ada ibadah yang lebih baik dibanding ibadah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kata penulis rahimahullah berikutnya,
kaman abadallaha ta'ala bil mahabbah wahdaha. Itu yang tadi, yang telah lewat. Wa kadzalika man abadallaha bir raja wahdahu kal murji'ah. Nah, sekarang juga di 3 ayat pertama di suratul Fatihah, yaitu di surah Alhamdulillahirabbil alamin, di ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, terdapat bantahan untuk orang atau kelompok yang hanya beribadah kepada Allah karena rasa harap saja, seperti Murji'ah. Ini disebutkan langsung oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa itu Murji'ah? Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan dalam syarah beliau, yaqulun al-iman tasdiqun fil qalbi. Orang-orang Murji'ah mengatakan keimanan itu cukup pembenaran di dalam hati. Awit tasdiqu bil qalbi ma'an nutqi bil lisan. Atau mereka mengatakan keimanan itu cukup dibenarkan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Ini kelompok Murji'ah. Mereka tidak menganggap, tidak menghitung amalan itu sebagai bagian dari keimanan. Mereka tidak menganggap bahwa amalan itu penentu sebab seseorang selamat dari azab Allah. Jadi kelompok Murji'ah ini termasuk kelompok yang berbahaya jamaah sekalian. Mereka menganggap sholat itu bukan bagian dari keimanan. Demikian pula zakat, sedekah, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada suami, berbuat baik kepada tetangga. Semua amalan mereka tidak anggap keimanan. Terus dianggap cuma apa? Innama hiya mukammilat. Sesungguhnya itu semua cuma penyempurna iman. Penyempurna maksudnya bukan dari keimanan. Kalau itu tidak ada, tidak masalah. Itu kelompok Murji'ah. Padahal jamaah sekalian, yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Iman maknanya di tengah mereka adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu ucapan, amalan, dan keyakinan. Jadi 3, ucapan, amalan, dan keyakinan. Sedangkan Murji'ah tidak memasukkan amalan bagian dari keimanan. Dan ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi, keimanan itu ada sekitar lebih dari 70 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Dan keimanan yang paling tinggi kata beliau adalah ucapan la ilaha illallah. Ini ucapan. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariqah. Dan yang paling di bawah adalah melakukan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Ini amalan. Jadi menghilangkan gangguan dari jalan itu jamaah sekalian bagian dari keimanan. Dan Nabi kabarkan ada seorang mukmin yang masuk surga hanya karena menghilangkan ranting yang dia khawatirkan bisa mencelakakan seorang muslim yang lewat di situ. Maka dari sini kata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau menghilangkan gangguan dari jalan bagian dari keimanan, sebaliknya meletakkan gangguan di jalan lawan dari keimanan. Itu pendalilan yang kuat. Kalau menghilangkan gangguan dari jalan bagian dari keimanan, berarti meletakkan gangguan di jalan lawan dari keimanan. Kemudian apa kata Nabi? Wal haya'u syu'batun minal iman. Sementara rasa malu ini di hati adalah bagian dari keimanan. Perhatikan jemaah sekalian, ucapan, amalan, dan keyakinan, amalan hati. Nabi sebutkan itu semua keimanan. Berbeda dengan keyakinan kelompok Murji'ah. Baik, kemudian kata penulis rahimahullah berikutnya, wa kadzalika man abadallaha bil khaufi wahdahu kal khawarij. Ini kelompok yang ketiga yang menyimpang.
siapa saja yang beribadah kepada Allah hanya karena rasa takut kepadanya, jadi tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa harap. Kalau Murji'ah tadi kebalikannya, cuma rasa harap, tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau, siapa itu Khawarij? Al-Khawarij humul ladina kharaju ala wulatil muslimin wa kaffaruhum. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah muslim dan mereka mengkafirkan pemerintah. Wa hum ya'tamiduna ala nususil wa'id. Mereka cuma selalu melihat dalil-dalil ancaman saja. Masuk neraka, Allah akan siksa, Allah akan azab. Cuma itu saja yang dia selalu ingat. Cuma itu saja yang dia bersandar di situ, berpegang. Dalil-dalil ancaman, dalil-dalil azab. Wa yukaffiruna bil kaba'ir allati duna syirki. Dan mereka mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, padahal tidak sampai derajat syirik. Wa yaquluna man mata 'alaiha fa huwa mukhalladun finnar. Mereka punya keyakinan muslim mana saja yang meninggal di atas perbuatan dosa besar, maka dia kekal dalam neraka. Padahal tidak sampai syirik. Jadi menurut Khawarij, orang yang makan riba atau orang yang melakukan minuman, orang yang minum khamar, minuman yang memabukkan, menurut orang-orang Khawarij, kalau dia mati sebelum bertobat, maka dia kekal dalam neraka. Adapun menurut ahlu sunnah, semua muslim yang wafat membawa dosa-dosa besar, belum sempat bertobat, selama tidak sampai derajat syirik dan kufur, maka menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, orang tersebut tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Jika Allah menghendaki langsung memaafkan, mengampuni orang tersebut, maka dia akan masuk surga. Tapi jika Allah tidak berkenan untuk mengampuninya, maka dia akan disiksa di dalam neraka, tapi sekadar dosanya. Khawarij tidak. Dia mengatakan langsung kekal dalam neraka. Jadi ini termasuk kelompok yang sesat. Siapa yang menyesatkan? Langsung disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Maksudnya siapa? Termasuk Khawarij. Tidak mau berpegang dengan dalil-dalil harapan. Tidak mau meyakini bahwa Allah juga Maha Pengampun. Padahal Allah mengatakan, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan memaafkan semua dosa. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, termasuk syirik, zalim, ghibah, zina, riba dan lain-lain, jika seseorang jujur bertobat. Tapi Khawarij tidak memegang, tidak mau melihat, tidak mau meyakini dalil-dalil tentang harapan. Dan jamaah sekalian, adapun yang benar, kata Syekhul Islam atau kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan yang benar adalah yang mengamalkan 3 rukun ini: cinta, takut dan harap kepada Allah. Siapa yang beribadah didasari dengan rasa cinta, rasa harap dan takut, maka dia telah mengamalkan 3 ayat di suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dan itulah jamaah sekalian, tujuan Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Siapa yang mengamalkan, siapa yang beribadah di setiap ibadahnya dengan dasar cinta kepada Allah, berharap surganya, takut azabnya, maka dia telah mengamalkan 3 ayat pertama di suratul Fatihah. Itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi jamaah sekalian, itu tujuan Al-Quran diturunkan untuk kita amalkan. Dan setelah kita pahami, barulah kita bisa mengamalkannya. Kemudian kata penulis rahimahullah, ini mungkin bagian yang terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jamaah sekalian, di sini ada faedah bahasa. Asal kata ini
Harusnya na'buduka wa nasta'inuka. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Seperti itu susunannya bahasa Arab. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Asalnya itu na'buduka wa nasta'inuka. Tapi ketika didahulukan maf'ulnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata para ulama, at-taqdim ma'haqqu ta'khir yufidul hasar. Mendahulukan kalimat yang harusnya di belakang maka melahirkan pembatasan. Jadi cara menerjemahnya adalah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, tidak kepada selainmu. Itu cara menerjemahnya. Fiha tauhidul uluhiyah wa tauhidul rububiyah. Kata Syekhul Islam, di dalam ayat ini ada pelajaran tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah. Iyyaka na'budu, fiha tauhidul uluhiyah. Di dalam ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, terdapat pelajaran tauhid uluhiyah. Kenapa? Sebab itu perbuatan hamba beribadah kepada Allah. Itu hak Allah, diserahkan padanya ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan di dalam ayat iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, fiha tauhidur rububiyah. Di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Kenapa jemaah sekalian? Sebab saat Allah menolong seorang hamba, berarti Allah telah mengatur, mengarahkan hamba tersebut. Itulah rububiyah Allah, menolong. Karena itu jemaah sekalian, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnul Qayyim, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah memaafkan dosa-dosa beliau, ta'ammaltu anfa'at du'a, saya sudah memeriksa, memperhatikan doa yang paling bermanfaat. Fa idza huwa su'alul aun ala mardatihi, ternyata doa yang paling bermanfaat itu adalah minta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Jadi itu yang paling bermanfaat jemaah sekalian. Doa yang paling bermanfaat sudah diteliti oleh Syekhul Islam. Ternyata yang paling bermanfaat minta tolong kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Tsumma ra'aituhu fil Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata saya melihatnya terdapat di suratul Fatihah di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi jemaah sekalian, apa maknanya? Kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah, maka ketahuilah itu semua karena pertolongan darinya. Dan ini juga diungkap oleh As-Sidi rahimahullah dalam tafsir beliau. Kenapa Allah gandengkan hanya kepadamu kami mohon pertolongan? Bukan kami mohon pertolongan itu sudah masuk ibadah. Harusnya kan cukup iyyaka na'budu. Tidak perlu lagi iyyaka nasta'in, karena minta tolong sudah masuk ibadah. Kenapa? Karena supaya orang tahu saat dia mampu beribadah, maka semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu ini melahirkan kepada kita rasa takut untuk bersifat sombong, takabur, bangga. Kenapa? Sebab kapan Allah cabut pertolongannya, habis, selesai. Makanya Nabi ajarkan kepada sahabat doa yang sangat bermanfaat dan sangat lengkap. Dan ini bisa kita baca ketika kita sedang malas atau kita lemah dalam beribadah kepada Allah. Maka bisa kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, tolonglah saya, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Berzikir yang dimaksud di sini kata para ulama semua ketaatan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah
tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Bukan dengan meditasi, bukan dengan bersemedi, bukan dengan bertapa. Dan orang yang mengklaim sudah lewat nawakidul Islam, ada petunjuk atau ada ajaran yang lebih baik daripada sholat, petunjuk Nabi, ajaran Nabi yang lebih baik daripada zikir, maka kalau dia muslim, saat itu dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau dia katakan bertapa, bersemedi, meditasi lebih menenangkan, lebih baik daripada sholat dan zikir, maka saat itu dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah lewat di pelajaran nawakidul Islam. Ini bahaya jamaah sekalian, memuji ajaran yang bertentangan dengan Islam dan meyakini itu lebih baik dibanding petunjuk dan hukum Muhammad SAW, itu bisa menggugurkan atau membatalkan keislaman. Jadi ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kemudian apa lagi kata Nabi? Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Bagaimana itu ibadah yang baik? Kategori ibadah yang baik, yang pertama syaratnya ikhlas, dan kedua ada dalilnya, ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Itu ibadah yang baik. Jadi tidak boleh orang marah kalau ditanya dalil, justru dia harus senang ditanya dalil. Kenapa? Kalau ada orang bilang mana dalilnya Pak Kiai, Pak Kiai harus senang. Kenapa? Sebab orang itu mau beribadah di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa mesti marah kalau ditanya dalil? Justru kita senang. Jadi ini yang mas sekalian, doa yang paling bermanfaat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada yang bisa ulang? Saya tidak ada hadiah. Hah? Ahsanta. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bagaimana? Nabi Ham? Coba. Ahsanta. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya, bantulah saya untuk senantiasa taat kepadamu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Ini jamaah sekalian, doa yang paling bermanfaat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga terdapat di suratul Fatihah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Baik, mungkin saja bisa kita ambil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau masih ada waktu, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Baik, iya. Jadi ketika kita membaca, maka kita pahami seperti kita berdoa. Berarti ada harapan di situ. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab sebagaimana dalam hadits qudsi riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala." Inilah antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta, maka Allah akan berikan kepada kita. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka juga Allah akan kabulkan itu. Bagaimana caranya? Dengan cara menghayatinya, dengan cara memaknainya. Karena itu jamaah sekalian, di antara penghalang doa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Apa itu? Saat seorang berdoa, dia tidak memperhatikan apa yang dia baca. Itu
di antara penghalang doa. Bukan cuma di dalam sholat, termasuk juga di luar sholat. Karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, wa'alamu, ketahuilah, anna Allah la yakbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan menjawab doa dari hati yang lalai dan bermain-main. Jadi begitu, dengan cara kita fokus dan berharap penuh hanya kepada Allah. Sebagaimana juga kata Nabi, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah. Termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoalah kata Nabi dalam keadaan kalian yakin pasti Allah akan mengijabah. Ini wallahu a'lam. Masuk waktu? Silakan. Fadhil. Bagaimana? Kalau baik, jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Bersemangatlah pada semua yang bermanfaat untuk kalian, termasuk jamaah sekalian, semua yang bisa memberikan manfaat dalam urusan dunia kita, keluarga kita. Wasta'in billah. Kalau begitu, setelah bersemangat, kata Nabi, minta tolong kepada Allah. Jangan andalkan diri kalian. Wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Termasuk kelemahan jamaah sekalian, kita memikirkan, memusingi sesuatu yang belum terjadi. Itu yang membuat kita lemah. Bagaimana nanti kalau bangkrut? Bagaimana nanti kalau selesai mondok, apa nak kerja? Bagaimana nanti kalau begini yang tidak terjadi atau belum tentu terjadi, dia pikirkan. Maka itu menyebabkan dia lemah. Kata Nabi, semangat, minta tolong, jangan lemah, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kemudian setelah itu, setelah kita sudah berusaha, minta tolong kepada Allah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau sesuatu menimpamu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, yang kamu inginkan terjadi, maka jangan pernah sekali-sekali kamu mengatakan, seandainya saya melakukan ini, maka pasti akan seperti ini dan tidak seperti itu. Seandainya saya begini, tidak mungkin itu begitu. Seandainya saya tidak begini, maka tidak mungkin saya rugi. Seandainya ini jangan, kata Nabi. Walakin kul qaddarallah wa ma syafa'ala. Akan tetapi katakanlah qaddarallah. Ini dua bacaan. Bisa dibaca qaddarallah fi'il fa'il, bisa juga dibaca qadarullah. Masdar mudhaf ilaih. Sama maknanya. Allah menakdirkan, dan yang kedua takdir Allah. Yang tidak boleh itu yang ketiga. Banyak juga yang baca begitu. Qaddarullah. Qaddarullah. Berarti ada waw jamaah di situ. Mereka menakdirkan Allah. Ini kekufuran. Jadi kalau mau dibaca qaddarullah, tidak boleh ditasdid dalnya. Qadarullah. Kalau mau dibaca tasdid, maka tidak boleh di dhammah, tapi di fathah. Qaddarullah. Tapi tentunya orang yang membacanya tidak paham, tidak sengaja, dia tidak sadar itu. Iya. Sebagaimana jamaah sekalian, orang yang bertobat di tengah padang pasir itu juga mengucapkan kalimat kufur. Jadi dia sudah pasrah, hewan tunggangannya hilang. Dia tinggal menanti kematian di tengah panasnya padang pasir. Tiba-tiba dia bangun, ada hewan tunggangannya. Apa yang dia bilang? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, kamu adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ini kalimat kufur. Tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kenapa jamaah sekalian tidak dikafirkan oleh Nabi? Karena dia tidak sengaja. Jadi tidak sengaja itu termasuk penghalang pengkafiran. Kecuali kalau dia tahu, kemudian dia katakan seperti itu, maka dia kafir. Jadi
Jangan, kata Nabi, ucapkan seandainya saya lakukan ini maka akan seperti ini, tapi ucapkanlah Allah yang maha menakdirkan. Kenapa? Apa sebabnya? Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata seandainya itu hanyalah akan membuka pintu setan. Maksudnya apa? Akan membuat kita selalu bersedih sehingga kegiatan-kegiatan ke depan tidak ada lagi manfaatnya atau kurang bermanfaat, atau kita kurang semangat dalam bekerja atau beraktivitas ke depannya karena selalu bersedih, selalu berandai-andai. Jadi tidak perlu kita pikirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita berusaha lakukan yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah, jangan melemah, dan ucapkan qadarullah atau qadarullah ketika yang terjadi bukan sesuai dengan kehendak kita. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.